Betul, Fokus betul. saya bukan di hasil, Betul. tapi di proses. Jadi Bali Agri itu adalah usaha yang berbasis sosial. Oke, Braco Entertainment ketemu lagi di obrolan-obrolan santai kali ini. Sebelum mengikutinya jangan lupa subscribe, like, dan share. Ya, pagi menjelang siang kita bersama dengan Pak Lanang, ya Pak. Yeah. Nah, kita akan ngulik-ngulik gimana sih trik-trik sukses bisa di masa sampai sekarang. Silakan Pak Lanang, mungkin Bali Kuna Agri nih. Perkenalan dulu, apa sih Bali Kuna Agri itu, Pak? Oke. Jadi pertama-tama dia sampaikan panganjali umat demun, Om Swastiastu. Swastiastu. Jadi kalau kita bicara sukses, kalau menurut yang pribadi itu adalah proses. Jadi bukan tujuan itu. Oh, Ya, proses itu sangat relatif. Jadi kalau ditanya apa itu sukses tuh jawabannya mungkin kalau tanya 10 mungkin 11 jenis jawaban itu. Sangat relatif. Itu proses. Yang kedua, yang secara pribadi coba pengen berbuat sesuatu untuk Bali. Jadi rencana ada 2 hal. Jadi yang pertama yang motifnya adalah ekonomi dan sosial. Nah, kita membangun satu usaha namanya usaha yang berbasis sosial. Jadi kalau lebih ngetrennya adalah social entrepreneur atau social enterprise. Betul, ya. Nah, kita fokuskan ke usaha yang berbasis pertanian dan UKM. Dan kita namanya Bali Kuna Agri secara Agri. entity, tapi kita akan branding namanya Bali Agri untuk mempersingkat nama lah. Kita sebut Bali Agri. Jadi Bali Agri itu adalah usaha yang berbasis sosial dengan membangun satu komunitas, meng-create satu produk, termasuk bagaimana membranding produknya sampai menjual produknya. Dari hasil penjualan keuntungan kita kembalikan lagi ke petani atau ke pelaku usaha untuk dalam bentuk apakah program, apakah beasiswa untuk anak dan sebagainya. Iya. Itu kita punya basis sosial seperti itu. Selain itu Pak, sampai titik sekarang, dari dulu pasti ada masa susah dan kerja kerasnya Pak. Seperti apa itu Pak? Dari awal mulanya Pak, mungkin mudanya atau kuliahnya? Kalau saya pribadi, terus terang saya lahir di desa ini, Selat Karangasem, sampai SMP saya di desa, SMA saya ke Denpasar, SMA 3. Nah, setelah saya lulus SMA, saya melanjutkan kuliah di Bandung, di ITB. ITB ya Pak ya? Ya, itulah masa saya tidak hanya belajar formal tentang pendidikan, tapi juga belajar hidup. Karena di sana kan harus semuanya sendiri. Iya, betul Pak. Gimana ngambil keputusan sendiri, gimana kalau ada kesulitan harus selesaikan sendiri dan sebagainya. Karena jauh dari lingkungan, jauh dari orang tua dan keluarga gitu. Itu benar-benar saya menemukan sekolah yang tepat untuk tidak hanya belajar ilmu pengetahuan tapi juga kehidupan. Itu di Bandung start awal. Nah, setelah itu saya bekerja di perbankan mulai dari Bandung, Sumatera Barat. Saya pernah seluruh Indonesia, saya hampir semua daerah saya pernah bertugas di sana. Dan terakhir saya menetap di Jakarta dari tahun 2004 sampai sekarang. Sampai saya sekarang. di Jakarta. Berarti ini ingin kembali lagi ke Karangasem lagi. Saya punya cita-cita pengen kembali ke Bali umumnya dan Karangasem khususnya untuk ikut membangun desa maupun daerah. Iya. Dengan apa yang saya pernah lakukan, berdasarkan pengalaman saya, networking saya, itu yang saya mau optimalkan untuk membangun Karangasem khususnya atau Bali pada umumnya. Itu mungkin cita-cita saya. Terus untuk titik sukses Pak yang belum tercapai, mungkin ada berapa poin nih, mungkin ada yang belum, titik poin yang belum Pak, mungkin pengen saya di umur sekian saya ingin santai dan refresh menikmati semuanya atau bagaimana? Kalau saya punya filosofi hidup gini, ada hasil, ada proses. Betul. Fokus saya bukan di hasil, tapi di proses. Saya punya usaha begitu, punya prinsip gitu. Yang penting saya melakukan apapun yang saya bisa lakukan, apapun hasilnya saya serahkan yang di atas.
Itu filosofi saya hidup berarti gitu. proses ya Pak, bukan Proses saya bukan fokusnya. hasil, bukan hasil tapi Bukan hasil. prosesnya. Karena hasil itu yang menentukan bukan saya, Betul. tapi yang di atas. Betul. Tapi proses saya nentuin. Betul. Saya yang mengendalikan proses. Betul. Saya bagaimana mencintai proses, bagaimana fokus dengan proses, apapun hasilnya saya pasrahkan sama yang ide saya yang dewasa. Betul, menarik sekali ini. Jadi semua itu tergantung dengan proses, bukan dengan hasil. Bukan Ya, Pak. Karena hasilnya. hasil itu semua dari yang di atas. Kalau kita prosesnya itu awur-awuran dan salah, semua serba halal, itu bakal nanti titik puncaknya juga nggak Betul. dapat yang terbaik ya Pak ya. Betul. Itu udah ada hukum alam lah. Oke, betul. Terus nih buat tips-tips buat anak-anak muda regenerasi sekarang yang milenial dan segala macam, bagaimana untuk meraih sukses di zaman-zaman sekarang nih Pak, yang serba semua digital, Ya. semua serba harus fast. Ya. Mungkin ada beberapa hal yang harus saya pesan kepada masyarakat. Yang pertama ada untuk mencapai kebahagiaan atau keberhasilan apapun namanya, itu 4 poin harus menemukan intersection, menemukan titik temunya. Antara pertama apa yang disebut dengan talent, apa disebut dengan bakat, apa disebut dengan karena setiap manusia pasti diberikan bakat oleh yang di atas. Betul, betul, Pasti. Tinggal bagaimana menemukan itu satu. Semakin cepat menemukan semakin bagus. Iya, iya. Semakin cepat kita sadar apa talent kita, apa bakat kita akan makin bagus. Itu pertama. Iya. Yang kedua adalah namanya passion, Iya, iya, iya. kesenangan, kegembiraan, antusiasme. Kalau ngerjain A, antusias, cari itu. Apa? Terutama yang talent kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang disebut dengan kebutuhan, Betul. needs. Setiap manusia pasti punya kebutuhan. Betul. Paling basic sampai kebutuhan yang paling atas. Iya. Nah, bagaimana menemukan di dalam passion kita, di dalam talent kita, menemukan kebutuhan kita. Dan terakhir conscience, ada dengan hati nurani, ada dengan value-value. Iya. Tetap ada, kalau orang Bali sebut dharma. Dharma. Iya. Gimana kita bergerak di passion kita, bergerak di bakat kita, memenuhi kebutuhan kita, dasarnya dharma. Itu yang poin yang pertama pesan saya kepada semua masyarakat. Sip, Itu yang pertama. Nah, yang kedua saya pesan ada begini. Kalau kita pengen berusaha, Iya, iya. ada beberapa hukum alam yang kita harus pahami dulu. Betul, betul. Ada beberapa hukum alam itu apa? Ada namanya hukum sebab akibat. Orang Bali sebut karma. Karma. Ada disebut dengan hukum alam namanya hukum tarik menarik. Itu harus benar-benar pelajari. Apa itu, seperti apa implikasi dalam kehidupan, itu perlu pelajari. Semakin banyak kita belajar dari alam, akan semakin bahagia kita. Betul, betul. Itu pesan saya sekali. untuk semua pemirsa. Wah, sangat menarik sekali di sini. Jadi tadi poinnya adalah passion, Ya. Talent, talent, kebutuhan, need, kebutuhan, need, sama conscience tuh hati nurani. conscience, hati nurani. Sangat bermanfaat. 4 titik poin ini sangat-sangat menginspirasi. Terima kasih Pak Lanang karena kita berjanjian udah lama banget, dan baru kali ini karena Pak Lanang sibuk terus. Sukses terus buat Pak Lanang. Oke guys, jangan lupa tetap kepoin juga akunnya Bali Kuna Agri. Selain itu juga ada Bali Taksu ya Pak ya. Bali Taksu nanti kita Bali akan Taksu, bahas. jangan lupa itu sama juga ngulik-ngulik tentang masih di 4 ini ya Pak. Talent, need, Kebutuhan, need, Kebutuhan, sama conscience, hati conscience. nurani. gitu. Jangan lupa nanti tetap ada di description linknya untuk Bali Kuna Agri sama Taksu Dewata. Bali Taksu Dewata. Oke, tetap stay tune terus di Braca Entertainment. See you. Thank you.